Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali, SSI MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di SD, dan yang kami hormati juga penonton sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 4, kelas 5 Metrit IPS, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan memaparkan mengenai analisis modul ajar yang kami buat. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama ada Putri Septiani dengan NIM 2205316, lalu ada Salsaila Imani Pata dengan NIM 2206091, lalu ada Santika Azahra dengan NIM 2209492. Putri Septiani selaku presentator ketiga, Salsaila Imani Pata selaku presentator kedua, dan Santika Azahra selaku moderator juga presentator pertama. Baik, kita langsung saja ke analisis modul ajarnya. Yang pertama, ada bagian informasi umum. Nah, modul ini memuat informasi lengkap seperti penyusun, sekolah, tahun pembuatan, mata pelajaran, kelas, dan alokasi waktu. Semua sudah jelas dan mendukung kredibilitas modul tersebut. Lalu, bawahnya itu ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini dirancang dengan sederhana, yaitu mengenali bentuk dan bunyi huruf, serta membaca suku kata. Hal ini sesuai dengan kemampuan siswa kelas 1 SD. Lalu, di bawahnya ada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti beriman, mandiri, kreatif, berpikir kritis sudah diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran ini, seperti doa bersama, diskusi, dan refleksi. Ini membantu siswa untuk mengembangkan karakter yang positif. Lalu, ada sarana dan prasarana. Modul ini menggunakan berbagai media seperti buku, kartu, audio, video, dan teknologi seperti Quizizz. Media ini mampu membuat pembelajaran lebih menarik. Modul ini menggunakan pendekatan kooperatif dengan metode seperti diskusi dan permainan. Baik, kita beralih pada analisis komponen inti modul ajar. Di sini ada capaian pembelajaran. Modul ini mencakup 4 kemampuan utama, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Penjelasannya detail dan menunjukkan perkembangan literasi siswa secara bertahap. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan dirumuskan dengan jelas dan terukur, sesuai taksonomi Bloom. Modul sudah menyiapkan strategi yang mendukung tercapainya tujuan ini. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Diawali dengan yel-yel, doa, dan lagu yang membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Lalu di intinya itu menggunakan media gambar dan suara untuk membantu siswa belajar. Ada aktivitas penyusun huruf dan diskusi kelompok. Dan pada bagian penutup diakhiri dengan evaluasi, refleksi, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Penilaian dalam modul ini dilakukan dengan melihat 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama pada aspek sikap. Guru mengamati perilaku siswa selama kegiatan belajar seperti kemandirian, kerjasama, dan kejujuran. Semua ini dicatat dalam lembar observasi. Yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Pada aspek pengetahuan, siswa diuji melalui soal tertulis berbentuk isian. Guru sudah menyiapkan kisi-kisi soal, kunci jawaban, dan cara memberi nilai. Lalu yang terakhir aspek yang ketiga, keterampilan. Nah, guru memperhatikan bagaimana siswa melakukan tugas seperti menyusun kata dari kartu huruf atau mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Selanjutnya, pengayaan atau remedial. Pada pengayaan, untuk siswa yang sudah menguasai materi, siswa akan diberi tantangan tambahan seperti membuat kata baru dari suku kata yang dipelajari.
Lalu untuk remedialnya, siswa yang mengalami kesulitan dibantu dengan gambar-gambar pendukung dan bimbingan langsung dari guru. Nah, pendekatan-pendekatan ini memastikan semua siswa, baik yang sudah paham maupun yang butuh bantuan, tetap bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, refleksi. Refleksi dilakukan oleh siswa dan guru untuk mengevaluasi proses belajar. Nah, untuk siswa akan diajak menjawab beberapa pertanyaan seperti apa bagian pelajaran yang paling sulit, bagaimana cara memahami materi, siapa yang siswa minta bantuan saat kesulitan, dan berapa bintang yang mereka berikan untuk usaha belajar siswa. Nah, refleksi ini membantu siswa lebih sadar tentang cara belajarnya. Lalu untuk guru akan mengevaluasi apakah pembelajaran sudah berhasil, misalnya apakah semua siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran, apa kesulitan siswa, bagaimana cara mengatasinya, lalu apakah media pembelajaran efektif, dan bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi. Nah, refleksi ini membantu guru memperbaiki cara mengajar agar lebih efektif di masa depan. Yang terakhir yaitu lampiran. Nah, modul ini dilengkapi dengan berbagai bahan pendukung seperti yang pertama ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang berisi tugas-tugas menarik untuk membantu siswa belajar. Yang kedua yaitu bahan ajar. Nah, buku utama seperti Bahasa Indonesia Aku Bisa dan SPS Erlangga digunakan untuk mendukung materi. Lalu yang terakhir yaitu ada media pembelajaran. Ada kartu huruf, gambar, audio, video, hingga permainan online seperti kuisis yang membantu siswa belajarnya lebih menyenangkan. Nah, lampiran ini juga membantu guru menjalankan pembelajaran yang lebih terencana dan terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari modul ajar tersebut. Nah, kelebihan di sini yang pertama, tujuan pembelajaran yang terukur dan relevan. Modul ini memiliki tujuan yang jelas, seperti mengajarkan siswa melafalkan huruf vokal dengan benar, melengkapi huruf yang hilang, dan mempresentasikan hasil kerja. Hal ini membantu siswa menguasai dasar-dasar literasi dan meningkatkan keterampilan berbicara. Yang kedua, penerapan nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan juga beriman kepada Tuhan diterapkan dalam pembelajaran. Contohnya, siswa diajak berdoa, bekerjasama dalam kelompok, dan belajar untuk bertanggung jawab atas tugas mereka. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang menarik. Modul menggunakan pendekatan kooperatif dengan metode seperti diskusi, tanya jawab, permainan, dan penugasan. Media pembelajaran seperti lagu potong bebek angsa, kartu huruf, dan audio suku kata membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif. Yang keempat, strategi diferensiasi yang beragam. Modul ini mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dengan menggunakan media yang beragam seperti gambar, audio, dan aktivitas kelompok. Pendekatan ini memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, asesmen yang menyeluruh. Modul ini menyediakan berbagai jenis penilaian seperti tes lisan, tes tertulis, dan observasi. Guru juga diberikan panduan melalui rubrik penilaian sehingga dapat mengevaluasi perkembangan siswa dengan lebih mudah dan adil. Selanjutnya ada penyediaan remedial dan pengayaan. Modul ini menyediakan kegiatan remedial untuk siswa yang membutuhkan bimbingan serta pengayaan bagi siswa yang lebih cepat paham materi. Dengan cara ini, siswa tetap dapat belajar sesuai kemampuan mereka. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari modul ajar. Yang pertama ada ketergantungan pada media digital. Modul ini banyak menggunakan perangkat digital seperti proyektor dan laptop. Hal ini bisa menjadi kendala di sekolah bagi yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Sebaiknya disiapkan media pembelajaran manual sebagai alternatifnya juga. Yang kedua, minimnya keterlibatan kinestetik. Walaupun sudah ada kegiatan seperti menyusun kartu huruf, modul ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak aktivitas fisik seperti permainan interaktif di luar kelas agar siswa yang belajar secara kinestetik lebih terlibat. Yang ketiga, ada fokus kognitif yang dominan. Tujuan pembelajaran lebih banyak berfokus pada kemampuan berpikir siswa. Modul ini bisa lebih baik jika
memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan fisik siswa juga. Dan yang terakhir ada kurangnya penjelasan langkah mitigasi kesulitan belajar. Modul ini belum menjelaskan secara detail cara membantu siswa yang kurang fokus atau kesulitan memahami materi. Guru perlu diberikan panduan yang jelas untuk menangani masalah ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, rupanya pemaparan analisis modul ajar dari kelompok 4 telah selesai sampai di sini. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.